Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praktek coaching supervisi akademik bersama rekan saya Bapak Sugito. Pada kesempatan kegiatan kali ini saya akan melakukan tahap awal supervisi akademik, yaitu praobservasi. Berikut adalah kegiatan praobservasi yang saya lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pagi ini Pak Dito? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak. Saya akan mengadakan observasi pembelajaran di dalam kelas Bapak. Sebelumnya saya juga akan melaksanakan percakapan prasupervisi. Tujuan dari supervisi ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Bapak lakukan di kelas. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Pak Dito. Yang pertama, apa kira-kira tujuan pembelajaran yang ingin dicapai Pak Dito dalam kegiatan pembelajaran kali ini? Tujuan dari pembelajaran ini siswa mampu mengidentifikasi satu, nilai-nilai persatuan dan kesatuan pada bacaan tentang kepemimpinan. Yang kedua, nilai-nilai keadilan dengan benar. Bagus sekali Pak tujuannya. Jadi tujuan awal tadi Bapak menyampaikan tentang nilai persatuan dan kesatuan pada bacaan tentang kepemimpinan. Yang kedua, nilai-nilai keadilan dengan benar. Lalu apa area pengembangan yang akan Bapak capai dan kembangkan Pak Dito? Area yang ingin saya capai adalah pengembangan sosial emosional atau PSE. Satu, kesadaran sosial, yaitu mengenai siswa mampu mengidentifikasi dan menghargai perbedaan dalam kelompok. Kemudian mengembangkan empati melalui role playing dan diskusi. Yang kedua, keterampilan sosial, yaitu mengenai lingkupnya adalah meningkatkan kemampuan komunikasi dan kerjasama dalam kelompok. Kemudian meningkatkan kemampuan memimpin dan mengikuti dalam konteks kepemimpinan. Pengembangan kognitif dan keterampilan atau KSE. Satu, pemahaman konseptual, yaitu meliputi memahami konsep nilai persatuan, kesatuan, dan keadilan. Selanjutnya mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan analitis. Yang kedua, penerapan praktis, yaitu lingkupnya adalah menerapkan nilai-nilai yang dipelajari dalam situasi nyata melalui proyek dan tugas. Bagus sekali Pak, suatu pengembangan yang sangat bagus sekali dan Bapak terapkan di siswa-siswa Bapak di dalam kelas. Berikutnya Pak, strategi apa yang kira-kira Bapak akan terapkan? Nanti saya akan menggunakan strategi pembelajaran kooperatif. Bagus sekali Pak. Strategi Bapak yang akan lakukan adalah strategi pembelajaran kooperatif ya. Terus kalau model pembelajarannya nanti Bapak menggunakan model pembelajaran apa? Tolong bisa dijelaskan Pak. Ya. Dalam proses pembelajaran nanti saya akan menggunakan model pembelajaran problem basic learning. Dan metodenya yaitu diskusi, tanya jawab, dan ceramah. Oh, jadi Bapak nanti akan menggunakan model pembelajaran PBL atau Problem Basic Learning dan metode pembelajaran diskusi, juga tanya jawab serta ceramah ya Pak Dito. Kalau media nanti Bapak menggunakan media pembelajaran seperti apa Pak? Media yang akan saya gunakan nanti adalah presentasi PPT, buku paket, LKPD untuk siswa. Terus rencananya kira-kira kapan Pak pembelajaran tersebut Bapak lakukan? Saya akan melaksanakan pembelajaran pada hari Kamis tanggal 1 Agustus jam pertama mata pelajaran pendidikan pacaran di kelas 6. Baik Pak Dito, jadi itu ya waktu pembelajaran yang Bapak akan lakukan. Nanti saat pelaksanaan proses pembelajaran, saya akan datang ke kelas Bapak untuk mengobservasi di kelas. Saya akan mengamati, mencatat apa yang saja yang terjadi di kelas, dan juga setelah melaksanakan kegiatan supervisi tersebut, saya akan melaksanakan kegiatan
pasca observasi juga. Sebelum saya akhiri Pak, bisa ceritakan apa yang Bapak dapatkan dari hasil percakapan kita hari ini Pak? Dari percakapan kita hari ini saya mendapatkan gambaran bagaimana nanti pelaksanaan pembelajaran di kelas, pengondisian siswa dan hal yang perlu saya siapkan supaya pembelajaran berjalan lancar dan matang. Terima kasih sekali Pak waktunya Pak. Sampai ketemu besok kita di supervisi kelas Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi ini Pak Dito mengajarkan yaitu materi PKN tentang nilai-nilai persatuan dan kepemimpinan. Nilai kepersatuan dan kesatuan dalam konteks kepemimpinan. Kemudian anak-anak sudah tahu mengenai kepemimpinan ya. Misalnya siapa tahu kepala desa bukan siapa? Bapak San? Bupati Pura siapa? Arif Rohman itu adalah pemimpin ya. Pemimpin. Ini adalah pemimpin. Kemudian adalah nilai-nilai persatuan dan kesatuan adalah nilai-nilai yang sangat penting bagi Indonesia sebagai negara yang terdiri dari banyak suku, agama, dan budaya. Memahami konsep persatuan dan kesatuan, siswa diharapkan dapat menjelaskan pentingnya nilai persatuan dan kesatuan bagi Indonesia. Yang kedua adalah mengidentifikasi bentuk-bentuk persatuan. Bentuk-bentuk persatuan. Siswa dapat memberikan contoh-contoh nyata bagi persatuan terwujud dalam masyarakat. Kemudian siswa dapat menunjukkan ya, tindakan yang mencerminkan dalam persatuan itu. Kemudian memahami konsep. Ya. Siswa dapat memahami dan menjelaskan makna persatuan dan kesatuan. Dalam penerapannya adalah dalam menerapkan nilai itu adalah siswa dapat menunjukkan contoh-contoh penerapan nilai persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya suatu contoh ya di kelas, misalnya di kelas kan ada organisasi kelas, ada kepala kelas, ketua kelas, bendahara, sekretaris, dan anggota dan seksi sengani. Itu harus kompak, ada persatuan dan kesatuan. Dalam contoh kecil saja untuk regu piket ya. Regu piket ditulis misalnya sini siapa, si A, si B, si C. Itu harus kompak, yang mengerjakan itu adalah anak-anak yang piket tersebut di hari Senin itu. Selasa juga demikian, harus kompak, jangan sampai salah satu anak bandel. Harus kompak, saling kerja sama. Kemudian adalah siswa dapat ya. Bentar ya. Siswa dapat berperilaku sesuai dengan nilai-nilai persatuan dan kesatuan. Sebagai contoh, karena di Indonesia itu ada bermacam-macam suku bangsa, agama, dan bahasa.
Misalnya contoh kemarin ada kita ya dalam PKN, misalnya ada anak dari Sunda, saya pindah naik SD Lokersari. Bagaimana sikap kalian? Ya, cepat memperkenalkan diri, tidak boleh ngejek. Contoh lain misalnya agama, segi agama. Ada kalian kan bukan batas beragama Islam. Misalnya ada satu anak misalnya contoh ya, yang beragama selain Islam, selain Katolik atau Kristen, masuk di kelas 6 ini pindah misalnya dari NTT, dan NTT kebanyakan dari bahasa agamanya agama Kristen atau Katolik. Bagaimana sikap kalian? Harus menghormati, jangan sampai mengejek seperti itu. Kemudian kepemimpinan. Kepemimpinan misalnya ya, dan persatuan, peran pemimpin, yang seorang pemimpin adalah perkara lingkup kecil di sekolah adalah ketua kelas contohnya itu. Perannya apa? Memimpin ya, harus memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan memperkuat persatuan di antara anggotanya. Jangan sampai misalnya satu contoh kecil saja di kelas 6 ini. Ketua kelasnya pemimpinnya adalah siapa? Aldi. Misalnya ada temannya yang bertengkar, bagaimana sikap Aldi? Bagaimana sikapnya? Ayo. Harus cepat melerehnya. Jangan sampai terjadi berlarut-larut. Misalnya saja ada anak bully kancane, bully temannya. Bagaimana sikap pemimpin? Harus tegas, harus segera melarangnya. Kalau bertentangan dengan aturan, baik aturan sekolah, di masyarakat maupun di negara. Ada hukumnya. Kemudian keteladanan. Pemimpin harus memberikan contoh nyata dalam bersikap dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai persatuan. Ya, kayak pemimpin misalnya Aldi ya. Kayak contoh, misalnya, Bayu, kalau dapat, Pak, takut duduk kanan. Lepor Pak, dapat nyolong butir Bayu, orang aku. Nah, juga seperti itu. Harus seorang pemimpin harus memberi teladan, memberi contoh, harus segera memberi syarat atau nasihat pada David, jangan sampai mengambil uang Bayu ke harus dikembalikan. Komunikasi efektif. Komunikasi apa? Komunikasi hubungan berbicara dengan temannya. Komunikasi. Ya. Pemimpin yang baik mampu berkomunikasi dengan baik, menghargai perbedaan dan membangun kebersamaan. Harus selalu kompak, memberi saran ya kepada teman-temannya. Kemudian adalah identifikasi. Siswa mengidentifikasi bentuk-bentuk persatuan yang dapat diterapkan di lingkungan sekolah. Kemudian analisis, siswa menganalisis peran kepemimpinan dalam menjaga dan memperkuat persatuan. Persepsi, siswa mempresentasikan hasil diskusi kelompok kepada kelas. Misalnya nanti ada tugas secara kelompok. Setelah selesai nanti salah satu anak masuk ke depan pakai dari kelompok mempresentasikan hasil kerja kelompok tersebut. Bergiliran nanti kelompok yang lain menanggapi seperti itu. Kemudian ada pentingnya persatuan dalam kepemimpinan. Yang pertama, mencapai tujuan bersama. Persatuan mungkin ya, memungkinkan pemimpin dan anggotanya untuk bekerja sama mencapai keberhasilan. Ya. Kemudian yang kedua adalah memperkuat kebersamaan. Pemimpin yang menjaga persatuan dapat membangun rasa kebersamaan dan saling memiliki
anggotanya. Kemudian mengatasi tantangan. Mengatasi tantangan misalnya ya. Dengan persatuan, pemimpin dan anggotanya dapat menghadapi tantangan dan masalah-masalah bersama. Misal tadi di kelas kan mungkin ada temannya yang bertengkar, itu kan suatu masalah. Itu yang pertama, pemimpin harus bertanggung jawab. Yang kedua adalah semua anggotanya juga ikut bertanggung jawab. Kerjaannya seorang pemimpin saja yang bertanggung jawab. Harus ada kekompakan. Harus saling membantu untuk melerak, jangan sampai terjadi apa tadi, perkelahian. Contoh sikap persatuan itu kerjasama. Contohnya apa? Karena ditulis ya, buatlah jawaban 3 saja. Kerjasama itu contohnya apa saja? Terus manfaat persatuan bagi pemimpin yaitu manfaatnya untuk kelompok tim itu apa? Kasih jawaban 3 saja. Yang kerjasama tadi, contoh sikap persatuannya, kasih jawaban 3. Yang untuk manfaat persatuan bagi kepemimpinan, 1, kekompakan tim, itu kasih contoh 3 saja. Sudah jelas? Yang selamat mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan melakukan praktek coaching supervisi akademik bersama dengan saya Pak Dito, dan kegiatan kali ini saya akan melakukan kegiatan pasca observasi supervisi akademik. Berikut adalah kegiatan pasca observasi yang saya lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Dito? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik Pak Agung. Dalam kegiatan pasca observasi ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait proses pembelajaran yang Bapak lakukan kemarin dan sudah saya observasi. Tujuan dari supervisi kelas ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses pembelajaran yang Bapak itu lakukan, apakah proses pembelajaran sudah berjalan baik atau belum. Terus untuk pertanyaan pertama yang saya tanyakan pada Pak Dito adalah terkait bagaimana refleksi hasil pembelajaran yang Pak Dito lakukan. Coba Pak Dito ceritakan perasaan Bapak setelah pelaksanaan observasi di kelas kemarin Pak Dito. Oke, perasaan saya awalnya tegang, tapi lama-kelamaan sudah rileks dan alhamdulillah semua prosesnya berjalan dengan baik dan lancar. Saat proses pembelajaran, apakah Bapak merasakan ada kendala yang dihadapi Pak? Ada beberapa kendala Pak. Yang utama seperti biasa adalah mengendalikan peserta didik agar tidak bicara sendiri dan serta mau memperhatikan guru ketika sedang mengajar. Dan kendala berikutnya adalah ada beberapa siswa yang pilih-pilih teman ketika dibentuk kelompok, serta masih ada beberapa siswa yang masih belum terlihat dalam proses pembelajaran dan beberapa siswa yang kurang aktif dalam berdiskusi. Jadi itu yang kendala yang Pak Dito rasakan dan hadapi. Selanjutnya langkah kedepannya seperti apa langkah yang akan Bapak ambil dari pembelajaran yang kemarin Pak? Mungkin langkah saya kedepannya lebih memperhatikan kembali beberapa siswa yang kurang aktif tadi, yaitu dengan cara ikut terlibat langsung pada siswa tersebut dalam menyampaikan hasil diskusi dan menyampaikan kembali jawaban-jawaban yang disampaikan oleh temannya. Baiklah Pak, bagus sekali. Langkah ke depan yang akan Bapak ambil dan lakukan kapan? Langkah tersebut akan Bapak laksanakan dan realisasikan. Langkah tersebut akan segera saya lakukan dan terapkan di kelas saya. Bagus Pak Dito. Saya tunggu cerita-cerita Bapak dari pembelajaran berikutnya di kelas Bapak. Terima kasih atas waktunya untuk kegiatan pasca observasi ini ya Pak. Iya Pak, sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.